wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan masa pemerintahan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 sampai 2004. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau akrab disapa Megawati Soekarno Putri lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 1947. Sebelum diangkat sebagai presiden, beliau adalah wakil presiden RI yang keempat di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid. Megawati adalah putri sulung dari Presiden RI yang pertama yang juga merupakan proklamator, Soekarno dan Fatmawati. Kehidupan masa kecil Megawati dilewatkan di Istana Negara. Sejak masa kanak-kanak, Megawati suka lincah dan suka main bola bersama saudaranya, Guntur. Sebagai anak gadis, Megawati mempunyai hobi menari dan sering ditunjukkan di hadapan tamu-tamu negara yang berkunjung di istana. Megawati bersama saudara-saudaranya menjalin pendidikan taman kanak-kanak di istana. Megawati menempuh pendidikan SD hingga SMA di Perguruan Cikini, Jakarta. Dia tumbuh dan besar di Istana Merdeka hingga tahun 1964 ketika ayahnya lengser. Jabatan Abdurrahman Wahid saat menginjak bulan ke-21, riak-riak politik menggoyahkan kursi kekuasaannya. Pelanggaran komunisme dan gagasan pembukaan hubungan Israel, hubungan Presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR dan bahkan dengan beberapa menteri dalam kabinet pemerintahannya terbilang tidak harmonis. Penyebab ketidakharmonisan tersebut berawal dari seringnya Presiden memberhentikan dan mengangkat menteri tanpa memberikan keterangan yang dapat diterima oleh DPR. Pemberhentian Laksamana Sukandi sebagai Menteri Negara Penanaman Modal dan Yusuf Kalla sebagai Pementeri Perindustrian dan Perdagangan bahkan menyebabkan DPR mengajukan hak interpelasinya. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Abdurrahman Wahid dan jajaran pemerintahannya semakin menipis seiring dengan dugaan bahwa Presiden terlibat dalam pencairan dan penggunaan dana yayasan, dana kesejahteraan karyawan. Dana kesejahteraan karyawan atau Yanatera Bulog sebesar 35 miliar rupiah dan dana benturan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dolar AS. DPR akhirnya membentuk panitia khusus atau pansus untuk melakukan penyelidikan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid dalam kasus tersebut. DPR sendiri kembali mengeluarkan memorandum kedua dalam rapat paripurna DPR yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2000. Rapat tersebut memberikan laporan pandangan akhir fraksi-fraksi di DPR atas tanggapan Presiden terhadap memorandum pertama. Hubungan antara Presiden dan DPR semakin memanas seiring dengan ancaman Presiden terhadap DPR. Jika DPR melanjutkan niat mereka untuk menggelar sidang istimewa MPR, maka Presiden akan mengumumkan keadaan darurat, mempercepat penyelenggaraan pemilu yang bermakna pula akan terjadi penggantian anggota DPR dan memerintahkan TNI dan Polri untuk mengambil tindakan hukum terhadap sejumlah orang tertentu yang dianggap menjadi tokoh yang aktif menyudutkan pemerintah. Pada tanggal 21 Juli 2001, MPR menyelenggarakan sidang istimewa yang dipimpin oleh Ketua MPR Amin Rais. Di sisi lain, Presiden Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa ia tidak akan mundur jadi jabatan presidennya dan sebaiknya menganggap bahwa sidang istimewa tersebut melanggar tata tertib MPR sehingga tidak sah dan ilegal. Menyadari posisinya yang terancam, Presiden selanjutnya mengeluarkan maklumat Presiden tanggal 22 Juli 2001. Maklumat tersebut selanjutnya disebut Dekret Presiden. Secara umum, dekret tersebut berisi tentang pembekuan MPR dan DPRI, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mempersiapkan pemilu dalam waktu 1 tahun dan menyelamatkan gerakan reformasi dari hambatan unsur-unsur Orde Baru, sekaligus pembekuan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Langkah Abdurrahman Wahid tersebut justru membuat parlemen kian meradang.
dekret itu memperoleh dukungan. Akhirnya, melalui sidang istimewa MPR yang dipimpin Amin Rais pada tanggal 23 Juli 2001, Abdurrahman Wahid resmi dimaklumat. MPR menarik mandat yang diberikan kepada Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Jabatan Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri adalah Presiden kelima Indonesia yang dilantik pada 23 Juli 2001 dengan masa jabatan hingga 20 Oktober 2004. Masa pemerintahan Megawati dimulai setelah sidang istimewa MPR pada 2001 dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengakhiri jabatannya sebagai Presiden keempat Indonesia. Sebelum resmi menjadi Presiden Indonesia, Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai 2001. Sebagai putri Presiden Indonesia, Soekarno, Megawati sudah sangat dekat dengan lingkungan politik. Meski awalnya tidak diizinkan untuk terjun ke dunia politik, Megawati pun muncul sebagai primadona dalam kampanye partai politik. Meski tergolong tidak terlalu banyak bicara, kiprahnya di dunia politik semakin gemilang saat terpilih menjadi anggota DPR atau MPR sampai akhirnya dipercaya menjadi Wakil Presiden Indonesia tahun 1999 sampai 2001. Setelah itu, Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden perempuan pertama Indonesia periode 2001 sampai 2004. Presiden Megawati Soekarno Putri mengawali tugasnya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama, yakni membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan perkembangan pembangunan politik, mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan sosial kultural yang kondusif untuk menjalankan kehidupan masyarakat sipil, menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Tugas Presiden Megawati di awal pemerintahannya terutama upaya untuk memberantas KKN terbilang berat karena selain banyaknya tugas-tugas KKN, masa Orde Baru yang belum tuntas, kasus KKN pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menambah beban pemerintahan baru tersebut. Untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN, pemerintahan Presiden Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Pembentukan komisi ini menuai kritik karena pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telah dibentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara atau KPKPN. Dari sisi kemiripan tugas, keberadaan dua komisi tersebut terkesan tumpang tindih. Dalam perjalanan pemerintahan Megawati, kedua komisi tersebut tidak berjalan maksimal karena hingga akhir pemerintahan Presiden Megawati berbagai kasus KKN yang belum dapat diselesaikan. Kebijakan di masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri bidang ekonomi. Sejak pertama kali dilantik, sistem pemerintahan Presiden Megawati berupaya memberikan kondisi yang kondusif untuk membangun kembali ekonomi dan porak-poranda. Sejak terjadinya krisis, pendarahan dan koma ekonomi politik sejak tahun 1998 hingga 2001, sebagai seorang pemimpin, Presiden Megawati mengikuti perundingan Paris, Klub dan London Club sebagai upaya untuk mengakseskan ulang utang-utang Indonesia. Pada saat itu, alhasil Megawati berhasil meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar. Dan pertemuan Paris Club 12 April 2002, selanjutnya pada tahun 2003, Indonesia menyanggarkan pembayaran utang negara sebesar 1.900,3 triliun rupiah. Pada tahun 2002, nilai ekspor Indonesia tercapai 57,158 miliar dan impor sebagai 1.929 miliar. Selanjutnya, nilai ekspor dan impor pada tahun 2003 terus naik dan mencapai nilai 61,2 miliar untuk ekspor dan 32,39 miliar untuk impor. Selain itu, kebijakan privatisasi BUMN tahun 2003 terbukti mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional sebanyak 4,1% dan menekan inflasi sebesar 5,06%. Kebijakan privatisasi ini dilakukan dalam kondisi krisis.
Untuk melindungi perusahaan negara dari interview publik dan pembayaran utang negara, di sisi lain, Presiden Megawati juga berhasil membangun kerjasama dengan International Monetary Fund (IFM) dengan menugaskan Darjatum Pujoro Jakti PH selaku Menko Perekonomian. Dr. Bediono selalu Menteri Keuangan dan Burhanuddin Abdullah selaku Gubernur Bank Indonesia untuk menyelesaikan sekitar 20 letter of intent atau dengan IMF dengan World Bank. Presiden Megawati Soekarno Putri sejak awal pemerintahannya pada Juli 2001 telah menetapkan kelautan dan perikanan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional dan sektor unggulan leading sector. Kemudian pada 7 Juli 2003, Presiden Megawati Soekarno Putri mengencangkan Gerbang Mina Bahari atau Gerakan Nasional Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Di atas kapal Delpel atau TNI Angkatan Laut di Teluk Tomini, secara simultan sektor-sektor pembangunan lainnya dan kebijakan politik ekonomi mendukung sektor-sektor primer mover tersebut. Sedangkan dasar dari pembangunan kelautan dan perikanan adalah sustainable development atau pembangunan berkelanjutan, yakni mengharmoniskan antara upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan. Bidang politik, salah satu langkah awal yang diambil oleh Presiden Megawati saat menjabat adalah membangun tatanan politik yang baru melalui amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, melakukan pemerintahan penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan amandemen yang telah ditetapkan. Di sisi lain, pemerintah juga menyusun berbagai peraturan perundang-undangan yang belum dimiliki dalam rangka untuk melengkapi amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setelah amandemen, belajar dari pemerintahan presiden sebelumnya, Presiden Megawati Soekarno Putri lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam menentukan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konsep pemerintahan saat ini berfokus pada kebijakan desentralisasi di mana penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan secara adil untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional. Dalam konsep memandu otonomi, daerah menjaga kesatuan bangsa. Arab kebijakan desentralisasi yang diambil adalah yang pertama yaitu memberlakukan kebijakan otonomi daerah dan profesional dan konsisten. Yang kedua, menyelenggarakan pertimbangan keuangan yang adil. Yang ketiga, menimbangkan pemerataan pelayanan publik yang mudah terakses. Yang keempat, memperbaiki kesenjangan dan pembangunan ekonomi dan pendapatan daerah, serta yang kelima, menghormati nilai-nilai budaya daerah berdasarkan amanat konstitusi Dahuri dan Samah 2019. Di bidang sosial, untuk melengkapi berbagai perangkat hukum mengenai otonomi daerah yang sudah ada, pemerintahan Presiden Megawati di tahun terakhir masa pemerintahannya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah yang memuat antara lain kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, konsep otonomi, dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan. Pada masa pemerintahannya, Megawati masih menghadapi kemiskinan di Indonesia, sehingga dikeluarkan kebijakan program pengentasan kemiskinan. Pemerintahan membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan atau bisa disebut dengan KPK, yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Megawati juga meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Program lain yang juga populer di kalangan masyarakat adalah beras rakyat miskin atau bisa disebut dengan raskin, yang dijual 1.000 per kilo. Sementara di bidang kesehatan, pemerintah mengeluarkan kartu sehat, yaitu program pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Di bidang pendidikan, Megawati mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan dan pendidikan luar sekolah. Dana tersebut nantinya digunakan untuk memperbesar daya tampung sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan, dan kesamaan kesempatan bersekolah.
serta meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Pemerintah juga membentuk pendidikan untuk semua atau bisa disebut dengan PUS guna mempercepat wajib belajar 9 tahun di Indonesia. Bagian bidang hukum, pada masa pemerintahan Megawati, sistem hukum di Indonesia masih belum bekerja maksimal. Hakim dan petugas pengadilan banyak yang bersikap korup sehingga sulit menemukan pejabat yang jujur. Untuk itu, Megawati berusaha membangun suatu pemerintahan reformis guna mewujudkan Indonesia yang adil. Beberapa kebijakan yang diambil Megawati untuk mengatasi kekacauan hukum di Indonesia saat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan konsep reformasi hukum yang penuh. Yang kedua, melakukan pengkajian terhadap perundangan yang berlaku, merevisi, dan melakukan pembaruan. Yang ketiga, menerbitkan sejumlah ketentuan perundangan yang baru. Yang keempat, membarui ketentuan perundangan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi para pelaku hukum. Yang kelima, menyelesaikan masalah-masalah hukum di masa lalu. Yang keenam, meningkatkan kapasitas lembaga peradilan. Yang ketujuh, menerbitkan ketentuan perundangan tentang hak asasi manusia atau bisa disebut dengan HAM. Pada bagian pertahanan dan keamanan, upaya Presiden Megawati untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI juga diuji saat pemerintah berusaha untuk menyelesaikan sengketa status Pulau Sipadan dan Ligitan dengan pemerintah Malaysia. Sengketa status kedua pulau tersebut tidak dapat diselesaikan melalui perundingan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Kedua negara sepakat untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Pemerintah Indonesia sejak tahun 1997 dalam memperjuangkan pengakuan internasional bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Namun, Mahkamah Internasional pada akhirnya memutuskan bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari Malaysia. Dari 17 hakim yang ada dalam proses keputusan Mahkamah Internasional, satu-satunya hakim yang memberikan keputusan bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Indonesia adalah Hakim Ade Hock Thomas Frank yang ditunjuk oleh Indonesia. Terlepasnya Pulau Sipadan yang memiliki luas 10,4 hektar dan Pulau Ligitan memiliki luas 7,9 hektar merupakan pukulan bagi diplomasi luar negeri Indonesia setelah terlepasnya Timur Timur. Kasus ini juga menunjukkan lemahnya diplomasi luar negeri Indonesia saat berhadapan dengan negara lain, terutama dalam sengketa perbatasan dengan negara-negara tetangga. 4 pencapaian pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. 1. Politik dan hukum. Megawati Soekarno Putri dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 23 Juli 2001. Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan menjadi sejuk dan kondusif. Walaupun ekonomi Indonesia mengalami perbaikan, seperti nilai tukar rupiah yang agak stabil, tetapi Indonesia pada masa pemerintahannya tetap saja tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lainnya. Belajar dari pemerintahan presiden yang sebelumnya, Megawati Soekarno Putri lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Megawati Soekarno Putri juga lebih memprioritaskan diri untuk mengunjungi wilayah-wilayah konflik di tanah air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan, atau Timur Barat. Dan kata lain, anggaran presiden ke luar negeri dapat dihemat dan dialokasikan untuk membantu mengurangi penderitaan rakyat di daerah-daerah itu, tanpa harus mengabaikan pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi sebagai salah satu aspek penting penyelenggaraan pemerintah yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Menteri Luar Negeri. Dan yang lebih penting, untuk membuktikan kepada rakyat bahwa pemerintahan Megawati Soekarno Putri memiliki sense of urgency dan sense of crisis yang belum berhasil dibangun pemerintahan sebelumnya. Dapat dipahami jika berbeda dengan pemerintahan Abdurrahman Wahid, gaya dan pola diplomasi era Megawati Soekarno Putri sifatnya sangat konservatif di tengah kekuatan domestik yang sudah rapuh dan konstelasi politik global yang telah berubah.
Akibatnya, Sipadan dan Ligitan lepas dari rengkuhan Indonesia. Megawati Soekarno Putri mengikuti gaya pendahulunya Abdurrahman Wahid, baik dalam sikap keras kepala maupun secara intensif melakukan kunjungan ke luar negeri. Komponen pokok yang ada di dalam pembangunan politik adalah harus selalu mampu menanggapi setiap perubahan yang ada dalam masyarakat, sebab suprastruktur dan infrastruktur politik yang ada memang berfungsi secara optimal, yang kesemuanya didukung oleh warga negara yang dinamis dan berada dalam naungan persamaan hukum dan perundang-undangan. Pencapaian hal-hal tersebut biasanya selalu menimbulkan permasalahan yang menyangkut identitas atau jati diri bangsa, legitimasi, kekuasaan, partisipasi anggota masyarakat, serta menyangkut hal-hal pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui sistem yang efektif yang menjangkau keseluruhan masyarakat. Indonesia telah mencapai suatu era di mana kebebasan berserikat, mengeluarkan pendapat dan berekspresi telah didapat. Setiap orang bebas berpolitik, bebas mengeluarkan pendapat. Setiap orang bebas berpolitik, bebas mengeluarkan aspirasinya untuk membangun Indonesia lebih baik. Pemerintahan Megawati Soekarno Putri diperlukan perbaikan dari berbagai pihak, dari pemerintah juga rakyatnya. Masing-masing harus memiliki kesadaran untuk berubah. Untuk itu, sangat perlu partisipasi dan kerja keras kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan rakyat, agar tercapai kesejahteraan, kemakmuran, dan kemajuan bagi bangsa Indonesia demi membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Ekonomi. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2001 berkisar antara 3-4% dan bertumpu pada pengeluaran pembentukan modal tetap domestik bruto. Dengan catatan perbankan melalui dapat mengeluarkan kredit dalam jumlah yang memadai. Sumber pertumbuhan lain ini adalah pengeluaran komisi rumah tangga yang akan naik akibat melalui membaiknya tingkat pencatatan real pada tahun 2000. Apalagi ditambah dengan kepercayaan konsumen yang diharapkan terus membaik dengan telah membentuknya pemerintahan baru, ditambah pula dengan stabilitas politik dan keamanan yang cukup terjaga. Sementara itu, ekspor sangat sulit diharapkan dapat meningkat sebaik tahun 2000 karena pertumbuhan ekonomi tahun 2001 menunjukkan kecenderungan menurun. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, nilai tukar rupiah kita berada pada posisi stabil di kisaran 8.000 per 1 dolar. Hal ini berhasil dipertahankan hingga akhir masa jabatannya. Pencapaian yang dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri termasuk istimewa karena sebelumnya nilai tukar rupiah berada pada posisi antara 9.000 hingga 14.000 rupiah. Menurut World Economic Outlook September 2003, kinerja perekonomian dunia diperbaikan akan mengalami pemulihan cukup. Sementara itu, kebijakan ekonomi makro Indonesia pada tahun 2004 akan diarahkan kepada 3 sasaran utama, yakni memelihara stabilitas ekonomi makro, memantapkan skor keuangan, dan memelihara iklim usaha dan iklim investasi, termasuk penciptaan lapangan kerja, pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK diberi amanat melalui pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. KPK dibentuk oleh pemerintah pada masa
pemerintah Presiden Megawati Soekarno Putri berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada Republik dan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jadi perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia teramat memperhatikan dan berlangsung dengan cara meluas. Kehidupan warga, perkembangannya tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam jumlah kerugian negara pun sangatlah besar dan berpengaruh bagi kehidupan perekonomian nasional pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah menjabat sebagai presiden, Megawati Soekarno Putri menghadapi berbagai persoalan negara, terutama untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, sebagaimana amanat TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Ketika Megawati Soekarno Putri mengumumkan susunan kabinet gotong royong di Istana Negara, Jakarta pada hari Kamis 9 Agustus 2001 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Presiden Megawati Soekarno Putri menyinggung program kerjanya yang dikaitkan dengan usaha mewujudkan supremasi hukum dan tekad menindak para pelaku KKN. Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antaranya ada KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Secara substansi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai aspek yang kiranya dapat menjerat berbagai modus tindak pidana korupsi. Tekad Presiden Megawati Soekarno Putri suka tidak suka akhirnya akan berhadapan dengan realitas betapa parahnya korupsi di negara yang harus Megawati pimpin. Angka-angka yang menyebutkan setiap tahun negara dirugikan sebesar 288 triliun, belum termasuk penyelundupan pasir laut sebesar 72 triliun, kekayaan laut sebesar 36 triliun yang dikuras dan bahan bakar minyak sebesar 50 triliun. Menunjukkan betapa besar kerugian yang diderita negara. Pemberantasan KKN ini, MPR menentukan arah kebijakan. MPR menentukan arah kebijakan di bidang hukum yang harus ditempuh Presiden Megawati Soekarno Putri, yakni yang pertama, mengembangkan budaya hukum demi tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, membangun integritas moral dan keprofesionalan aparat hukum. Ketiga, mewujudkan lembaga peradilan hukum yang mandiri. Dan yang keempat, menyelenggarakan peradilan cepat, mudah, murah, bebas dari KKN. Keteladanan harus dimulai dari penyelenggara negara itu sendiri. Maka dari itu, MPR memberi arah kebijakan untuk membersihkan penyelenggaraan negara dari praktik KKN dengan memberikan sanksi seberatnya disertai pengawasan. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur negara, memeriksa kekayaan pejabat negara dan pemerintah, dan juga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Pemberantasan terorisme.
Masalah terorisme di Indonesia bukanlah persoalan jangka pendek, melainkan persoalan jangka panjang. Sejak peristiwa bom di Bali dan menyusul penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh Polri terhadap pihak-pihak yang dicurigai terlibat bom Bali, kelompok-kelompok teroris secara bersama sepakat untuk menggosokkan Pulau Jawa dan memindahkan para anggotanya ke luar Pulau Jawa. Sementara yang ditinggalkan hanya segelintir anggota tingkat operasional rendah saja. Beberapa waktu yang lalu, media cetak memberitahu bahwa sejumlah LSM telah melaporkan pihak Polri melakukan penangkapan terhadap 15 orang tersangka pelaku bom serta menculik 25 orang aktivis Islam yang tersebut merupakan bagian dari anggota kelompok teroris yang melakukan eksodus dari Pulau Jawa di satu daerah dapat saja dialami oleh satu kelompok teroris, tetapi dapat juga dialami oleh beberapa kelompok teroris seperti di Palu, Poso terdapat kelompok Lamongan dan kelompok Banten. Adapun taktik yang sering dilakukan oleh para teroris adalah pengeboman, pembajakan, pembunuhan, penyanderaan, dan penculikan. Kejadian peristiwa peledakan bom Bali 12 Oktober 2002 di Bali sangat membuat pemerintah kesulitan untuk menjelaskan kepada dunia apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena peristiwa bom Bali banyak dari warga negara asing yang menjadi korban. Untuk mengatasi peristiwa tersebut agar tidak terulang kembali, capaian pemerintah Megawati Soekarno Putri menempuh cara untuk mengatasi permasalahan teroris dengan membentuk aturan-aturan yang berkaitan dengan terorisme, yakni diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan Perpu nomor 2 tahun 2002 tentang pemberlakuan Perpu nomor 1 tahun 2002 pada peristiwa Bali tanggal 12 Oktober. Maka pemerintah bekerja sama dengan DPR RI mengesahkan kedua Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. Berakhirnya masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Turunnya Megawati dari jabatan tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Megawati Soekarno Putri tersingkir dalam pemilihan presiden langsung pertama di Indonesia oleh bekas menterinya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Perseteruan Megawati dengan menterinya tersebut berujung pada pengunduran diri SBY dari jabatannya. Publik melihat sosok SBY sebagai pihak yang dizalimi, sehingga popularitas SBY meroket hingga mengalahkan Megawati dalam Pilpres 2004. Sakit hati akibat dikalahkan bekas anak buahnya tersebut begitu membekas di hati Megawati. Selama 10 tahun pemerintahan Presiden SBY, Megawati menjadi oposisi yang keras di parlemen dan selalu menolak bertemu dengan Presiden SBY. Itulah tadi penjelasan kami tentang masa pemerintahan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Tinting makan kepiting. Cakep. Thank you everything.